Mbak. Iya, selamat siang. Siang, Siang, Bu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali di sesi yang kedua, ruang kolaborasi pembelajaran sosial emosional. Sebelumnya saya mempunyai pantun untuk kita semua. Burung nuri, burung kakak tua, terbang menyeberang kanal-kanal. Kita bersama kembali pada sesi yang kedua, pada materi pembelajaran sosial emosional. Hari ini adalah sesi presentasi, Bu Bapak. Iya, mari kita untuk memohon penyertaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita sebentar lagi akan berdoa, tapi sebelumnya saya ingin menyapa, bagaimana kabar Ibu Bapak? Baik. Baik. Apakah Baik, lelah? Bu. Baik, Ibu. Masih lelah seperti kemarin? Biasa, Lelah Bu. tapi semangat. Lelah itu manusiawi. Iya, tubuh kita itu punya ritme tersendiri ya. Perlu istirahat, perlu mengambil jeda, perlu konsentrasi penuh ya Ibu Bapak. Nah hari ini sebelum kita lanjutkan untuk sesi kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Dwi Giarni. Silakan Ibu Dwi Giarni. Mari Bapak Ibu kita berdoa agar kegiatan hari ini berjalan lancar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup? Sudah Ibu Artiana? Ya, terima kasih Bu Dwi. Kita akan lanjutkan ke ice breaking. Ice breakingnya kira-kira apa ya? Hari ini saya ingin membacakan satu buah puisi saja. Ini dulu kami tulis bersama-sama pada tahun berapa ya, lupa ini. Pada tahun 2021 kemarin, ini bukunya. Jadi ini adalah puisi kami bersama dengan teman-teman. Saya juga penulis ya, Ibu Bapak. Jadi pada kesempatan kali ini sebagai koneksi bersama, saya akan membacakan satu buah puisi dengan judul Pelangi Tumbang Rindu. Mari simak dan kira-kira apa ya pesan bagaimana emosi yang tersimpan dalam puisi ini. Saya akan bacakan, ini singkat saja. Pelangi tumbang rindu, gerimisku merindu di batas jingga kemarau. Pelangi tumbang rindu mengukir cinta milikku. Bilah-bilah jarak letih rasa usahaku temui kau. Aku mengenang warnamu seperti warna langit. Hentikan, kala lekas menjemputku untuk tinggal. Kau adalah mimpiku. Kau adalah ilusiku. Tapi juga nyata seperti senyum dua bias. Yang duduk pada pelangi tumbang rindu. Kau adalah jalanku meresapi sepi yang panjang. Aku hembuskan kerinduan pada denting-denting angin. Kau adalah kenangan saat pagi mengurai kisahnya. Desember 2020, ini bukunya terbit tahun 2021. Demikian Ibu Bapak, mungkin ada, karena ini mempunyai tema, jadi kalau menulis itu kan ada temanya. Jadi temanya di sini adalah tentang kerinduan. Mungkin ada pesan atau emosi yang tersimpan di dalam puisi itu. Kira-kira apa ya kalau kita hubungkan dengan topik kita, pembelajaran sosial emosional. Banyak cara kita untuk mengungkapkan bagaimana perasaan kita, seperti pada video sebelumnya ya, kemarin
untuk mencari ketenangan jiwa, kita mengapresiasikan dengan berbagai bentuk ya Ibu Bapak. Nah kalau tadi saya sudah membacakan puisi tidak terlalu bagus, ya seperti itu, kira-kira apa ya emosi yang ada dalam puisi tersebut? Sedih? Atau senang? Sedih. Mengharapkan sesuatu, Bu. Harapan untuk meraih sesuatu. Oh, begitu ya. Galau. Ya. Iya. Ada harapan ya. Iya. Seperti itu ya gambarannya. Kita tidak akan berbicara panjang lebar tentang puisi ini. Ini adalah sebagai ice breaking kita pada siang hari ini. Dan selanjutnya untuk sesi kita, itu di situ nanti ada sesi pembukaan, kita sudah masuk di sesi pembukaan, kemudian nanti sesi presentasi, nanti Ibu Bapak masing-masing kelompok kita akan undi seperti kesepakatan kita kemarin, kita akan mengundi kelompok mana yang lebih dahulu presentasi. Nah selanjutnya kita akan tampilkan share screen sebentar ya Ibu Bapak untuk melihat apa yang akan dilaksanakan. Ya, ini presentasi tugas hari ini ya Ibu Bapak. Setelah ini kita akan undi ya kelompoknya yang untuk presentasi awal, kemudian dilanjut yang kedua dan yang ketiga. Presentasi kelompok ini, di sini ada peran Ibu Bapak yang ada dalam kelompoknya. Ada sebagai presenter, nanti satu orang sebagai presenter yang berperan mempresentasikan hasil kelompok. Kemudian yang kedua, pemberi tanggapan yang berperan memberikan tanggapan positif terhadap hasil presentasi kelompok lain. Kemudian yang ketiga, sebagai penanya yang berperan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Kemudian sebagai penjawab yang bertanggung jawab memberikan jawaban dari pertanyaan lain. Kemudian ada sebagai penulis yang bertugas mencatat tanggapan positif dan proses diskusi. Yang kita diskusikan ini adalah bagian yang ke tabel kemarin 3.2 ya Ibu Bapak. Kemudian presentasi kelompok ini, karena kita hanya ada 3 kelompok, jadi saya beri keleluasaan untuk Ibu Bapak ini untuk presentasinya 20 menit ya, 20 menit. 20 menit untuk 3 kelompok berarti totalnya nanti 60 menit. Jadi ini boleh diberikan keleluasaan nanti untuk sesi tanya jawabnya lebih agak lebih ya. Kemudian seperti ini presentasinya totalnya ada 10 menit. Kemudian penanggap itu 3 menit. Penanyanya silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain dan dijawab oleh penjawab. Jadi totalnya satu kelompok itu 20 menit. Nah kita beri toleransi karena kita hanya ada 3 kelompok jadi boleh 25 menit ya Ibu Bapak. Jadi lebih panjang durasinya. Untuk sesudah itu nanti kita sesi ke selesai presentasi akan ada penguatan bersama untuk Ibu Bapak ya. Nah sekarang saatnya kita akan mengundi kelompok mana yang lebih duluan. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan kembali untuk tujuan agenda kita dan juga kesepakatan bersama untuk kita seperti ada sesi 1 kemarin. Ini ya, untuk kesepakatan bersamanya. Ibu Bapak, kita semua bisa berpartisipasi untuk keyakinan kelas dan kesepakatan bersama di kelas virtual di kelas 10F ini. Kemudian tujuan kita adalah menguraikan bentuk penerapan 5 kompetensi sosial emosional sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing. Dalam hal ini,
Ibu Bapak akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita kemarin ya. Seperti itu. Jadi setelah ini apakah ada pertanyaan sebelum kita melakukan pengundian kelompok? Saya Ibu. Oh, silakan Bu Ratna. Ini nanti kan yang presentasi urutannya diundi. Nah, pertanyaannya untuk penanggap dan penanyanya itu bebas, berarti semua kelompok boleh menanggapi dan bertanya, atau seperti yang terakhir kita itu jadi bersambung gitu. Terima kasih Bu. Ada usul mungkin dari kelompok yang lain? Dari kita semua? Apakah seperti kita kemarin ada kelompok ini yang menanggapi, atau kita bebas mengalir? Bebas ya. Perwakilan saja Bu, jadi setiap kelompok satu orang aja. Oh, kalau begitu kita akan undi 2 kali ya. Enggak, maksudnya nanti kelompok satu presentasi, yang ngasih tanggapan 2 kelompok. Jadi kelompok satu dan kelompok Oh 2 iya, dan kelompok 3. jadi 2 kelompok yang menanggapi. Seperti itu ya Iya. Pak Ipin? Oke. Iya, berarti nggak usah diundi untuk yang memberi tanggapan ya. Kita akan undi urutannya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya izin untuk kita masuk di undian online saja ya, supaya adil. Ini saya sudah membuat, saya share screen supaya kita bisa memperhatikan bersama. Nanti jangan-jangan Bu Artiri mau kelompok 1 terus. Enggak, ini kita berkeadilan saja ya Ibu Bapak. Saya presentasikan. Nah, ini saya sudah membuat di sini di Wheel of Names. Karena kita hanya ada 3 kelompok, jadi di sini ada kelompok 1, 2, dan 3. Saya akan acak ya, Ibu Bapak. Saya akan acak dulu. 1 kali acak. Berapa kali acak, Ibu Bapak? 3 kali ya? 1 kali sudah. 2 kali, 3 kali, ya 3 kali aja. Kita akan mulai ya. Saya akan tekan di tengahnya. Teks, kelompok mana? Ya, berhenti. Di kelompok 2. Kelompok 2, kelompoknya SMA. Untuk yang tampil pertama kali, saya tutup lagi untuk mengurutkan untuk kelompok berikutnya. Kelompoknya 2 saya hapus ya, supaya nanti nggak tampil lagi. Dan saya ajak kembali, supaya nanti kita tekan lagi. Tadi urutan pertamanya adalah kelompok 2, dan kita akan lihat kelompok berikutnya. Kita ajak ya. 1, 2, 3. Oke, berhenti di kelompok 3. Berarti urutannya adalah kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 1. Iya, itu Ibu Bapak ya untuk urutan presentasinya. Minta tolong untuk dipersiapkan untuk kelompok 2 terlebih dahulu ya. Ini saya hentikan untuk share screen-nya. Iya. Kita sudah mendapatkan urutan kelompok yang presentasi, diawali dari kelompok 2, kelompok SMA, dilanjutkan dengan kelompok 3, kelompok SMA dan kelompok SMK, dan kelompok 1 nanti akan dilanjutkan untuk urutan yang ketiga. Nah, karena waktu kita sudah menunjukkan lebih dari pukul 1 ini, saya persilakan kepada kelompok pertama untuk presentasi, yaitu kelompoknya SMA. Waktu dan tempat kita persilahkan. Sebelumnya kita akan berikan dukungan aplaus untuk kelompok 2. Ya. Semangat.
Semangat. Bismillah di antara mudeng dan tidak mudeng ini. Semangat. Oke, Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari kelompok 2 dari SMA yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Arifin, yang kedua adalah Bu Sri Subekti, yang ketiga adalah Bu Juli Rusmianti. Oke, dari kelompok SMA saya ditugaskan sebagai presenter, walaupun saya bukan kapan presenter ini mencoba menjadi presenter juga. Oke, dari ruang kolaborasi atau pembagian sosial dan emosional. Nah, dari hasil diskusi kami, walaupun kami dikasih waktu cukup singkat, semalam suntuk ya, sampai pas mengerjakan tidak tidur, tapi kalau tidak mengerjakan tidur. Nah, dari hasil diskusi kami dan teman-teman dari tabel 3.1 penerapan pembelajaran sosial emosional yang sudah pernah dilakukan. Sedangkan kami KSE-nya dikasih 2, yaitu kesadaran sosial dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dari masukan yang pertama dari CGP Muhammad Arifin ini ada 3 yang pernah dilakukan secara rutin. Nah, jadi cara penerapannya bentuk pembelajaran emosionalnya itu adalah membaca Asmaul Husna dan doa bersama. Nah, cara penerapannya yaitu dilakukan setiap pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. Nah, yang dilakukan guru ini menyuruh siswa untuk berbaris di halaman, menunjuk siswa untuk memimpin membaca Asmaul Husna dan doa. Yang ketiga adalah membaca Asmaul Husna dan doa secara bersama-sama. Selanjutnya hal penting yang harus disampaikan kepada murid ini adalah mendapatkan kebaikan dan perlindungan dari berbagai keburukan yang dapat menimpa dan mendapatkan manfaat kebaikan dan kemuliaan dari sifat-sifat Asmaul Husna yang disebutkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang rutin dilakukan dalam rangka kembangkan KSE-nya adalah kesadaran sosial dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya dari Ibu Bukti, jadi bentuk pembelajaran adalah kegiatan Jumat bersih. Cara penerapannya adalah dilaksanakan minggu kedua setiap bulan. Jadi setiap bulan melaksanakan Jumat bersih. Selanjutnya hal yang perlu dilakukan oleh guru adalah yang pertama adalah mengajak anak untuk melakukan kegiatan Jumat bersih. Yang kedua adalah meminta anak untuk belajar bekerja sama atau bergotong royong dengan teman. Terus, hal yang penting harus disampaikan kepada murid adalah menumbuhkan jiwa gotong royong atau bekerja sama dengan teman, berempati, berjiwa sosial. Selanjutnya, hal rutin yang dilakukan oleh CGP Bu Juli Rusmianti adalah kegiatan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, ini dilakukan setiap hari efektif di sekolah. Nah, hal yang dilakukan oleh guru adalah memberikan pemahaman kepada siswa mengenai kegiatan 5S yang diterapkan dan menjadi kesepakatan di sekolah. Yang kedua, meminta siswa dan semua anggota sekolah untuk menerapkan kegiatan 5S di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah guru menunggu murid di pintu gerbang sekolah dengan mengucapkan salam, tersenyum, menyapa siswa dengan ramah dan sopan untuk menimbulkan budaya positif di sekolah. Dan hal penting yang harus disampaikan kepada murid
adalah menumbuhkan kemampuan hubungan sosial dengan semua warga sekolah. Itu hal rutin yang dilakukan oleh CGP kelompok kami. Selanjutnya, hal yang terintegrasi dengan pembelajaran. Terintegrasi dengan pembelajaran. Yang pertama adalah ice breaking. Ini yang dilakukan oleh CGP Arifin. Jadi ice breaking ini diterapkan di saat murid sudah mulai bosan, tidak fokus dalam belajar. Nah, yang dilakukan guru adalah meminta murid untuk berdiri secara berpasangan dan mendengarkan instruksi dari guru. Nah, instruksi biasanya dijelaskan oleh guru, entah itu ekspresi bermacam-macam. Nah, hal yang harus disampaikan kepada murid ini adalah mengajak murid melakukan ice breaking untuk menghilangkan kejenuhan dan rasa ngantuk serta membuat mereka lebih fokus dan senang dalam belajar. Nah, selanjutnya hal terintegrasi yang dilakukan oleh CGP Bu Sri Superti adalah menonton video atau film tentang materi kimia. Ini dilakukan saat awal pembelajaran. Nah, hal yang dilakukan oleh guru adalah mengajak anak untuk membuat kelompok. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan untuk diskusi dengan anggota kelompoknya. Yang ketiga adalah meminta kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Nah, hal yang harus disampaikan pada murid adalah menumbuhkan rasa percaya diri, bertanggung jawab, berempati, dan rasa sosial. Nah, selanjutnya yang terintegrasi dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Juli adalah kegiatan role play atau komunikasi aktif pada pembelajaran atau tema ditentukan oleh guru sendiri. Nah, ini dilakukan pada kegiatan inti pembelajaran. Nah, yang dilakukan oleh guru adalah meminta murid untuk membuat kelompok atau partner belajar terdiri dari 2 siswa. Yang kedua adalah murid dipersilahkan untuk berhadapan, kemudian meminta murid untuk bergantian menceritakan tentang pengalaman pribadinya ketika holiday atau liburan sekolah. Yang ketiga, setelah saling bercerita satu sama lain, siswa diminta untuk menuangkan dalam narasi atau tulisan. Nah, hal yang perlu disampaikan kepada murid adalah menumbuhkan rasa percaya diri dan kerja sama yang positif dengan teman. Nah, itu kegiatan terintegrasi dengan pembelajaran. Selanjutnya KSE, kesadaran sosial dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dilihat dari segi protokol atau budaya atau mungkin tata tertib. Nah, hal yang sering dilakukan oleh CGP Arifin adalah melaksanakan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini dilakukan setiap masuk ruangan praktek. Nah, hal yang harus dilakukan oleh guru adalah mengecek seragam dan kelengkapan atribut yang dipakai. Yang kedua, meminta murid untuk menggunakan peralatan K3. Yang ketiga adalah memastikan siswa memakai peralatan K3 dengan benar. Yang keempat, memastikan hardware dalam kondisi baik. Nah, hal penting yang harus disampaikan kepada murid adalah menghindari terjadinya kecelakaan kerja dan menumbuhkan bagaimana pentingnya kesadaran dan keselamatan dalam bekerja. Nah, selanjutnya yang dilakukan oleh CGP Bu Sri Superti adalah pembiasaan infak setiap Jumat. Nah, ini dilakukan setiap hari Jumat. Nah, guru ini yang dilakukan oleh guru adalah mengajak siswa untuk berinfak semampunya. Selanjutnya, hal yang disampaikan pada siswa adalah menumbuhkan jiwa sosial dan berempati. Nah, selanjutnya yang dilakukan oleh CGP Bu Juli adalah kegiatan Jumat sehat dan bersih. Nah, ini dilakukan setiap hari Jumat ke-2. Nah, hal yang dilakukan oleh guru adalah memberikan pemahaman kepada siswa untuk melaksanakan budaya positif tersebut. Yang kedua adalah mengajak semua murid untuk berkolaborasi dan bergotong royong
menjaga lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah mengajak murid untuk melaksanakan gotong royong secara bersama-sama dalam membersihkan lingkungan sekolah. Nah, hal yang perlu disampaikan kepada murid adalah menumbuhkan sikap bekerja sama, gotong royong, dan menumbuhkan jiwa sosial. Nah, ini tadi hal-hal KSE yang dikembangkan oleh kelompok kami yang pernah dilakukan di sekolah masing-masing. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yaitu yang penerapan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang akan dilakukan. Jadi ini yang mungkin agak belum dilakukan di sekolah kami, tapi yang mau rencana dilakukan di sekolah kami. Nah, ada 2 KSE karena kelompok kami juga dapat jatah 2 ini, yaitu kesadaran sosial dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, KSE yang pertama yang perlu dikembangkan adalah kesadaran sosial. Nah, bentuk penerapan pembelajarannya adalah keterampilan berempati. Nah, cara penerapannya adalah melakukan teknik stop. Nah, ini teknik yang pernah kemarin kita pelajari bersama, yaitu stop, take a deep breath, observasi, dan proses. Nah, yang dilakukan oleh guru adalah meminta anak untuk mengidentifikasi atau menganalisis dampak perilaku mereka terhadap pembelajaran di kelas dan lingkungan sekolah. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk mengenali dirinya sendiri dan memahami serta ikut merasakan perasaan emosi orang lain sehingga dapat melihat perspektif sudut pandang orang lain. Jadi ini yang dilakukan oleh guru dengan tujuan biar anak nanti tahu antara satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menghormati, ya seperti itu. Nah, hal yang harus disampaikan kepada murid adalah mengajak murid menaruh perhatian pada perasaan orang lain. Yang kedua, mengajak siswa berlatih berpikir sebelum berbicara. Yang ketiga, mengajak siswa meyakini bahwa tidak ada satupun di dunia ini sama. Yang keempat adalah menghargai orang lain meskipun berbeda pendapat. Nah, itu untuk kesadaran sosial. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, hal yang atau bentuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya adalah menumbuhkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Nah, cara penerapannya adalah menerapkan kerangka POOCH, problem, option, outcome, dan choice. Nah, ini yang sering dilakukan oleh para pakar, ya, menerapkan kerangka POOCH. Nah, hal yang dilakukan oleh guru adalah yang pertama adalah menganalisis kesepakatan kelas. Yang kedua, menganalisis alternatif pilihan. Yang ketiga adalah mempertimbangkan konsekuen dari pilihan masing-masing. Yang keempat adalah memberikan keputusan untuk memberikan dampak positif terkait dengan kesepakatan kelas. Nah, hal yang harus disampaikan kepada murid adalah mengajak siswa menganalisis permasalahan, membuat alternatif pilihan, hasil konsekuensi, mengambil keputusan. Nah, itu tadi Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, hasil dari diskusi kelompok 2 atau SMA. Mungkin dalam diskusi kami ada kekurangan dalam mengambil keputusan atau mungkin hal-hal yang belum terwujud di pemaparan kami, mungkin ada yang mau menambahkan atau menambahi karena ilmu kami cukup singkat, jadi tidak sejauh para profesor ya, sehingga kami diskusinya menghasilkan sedemikian rupa ini. Terima kasih, dan kepada kelompok yang lain kalau mau ngasih tanggapan kami persilahkan, nanti insya Allah yang akan ngasih jawaban nanti insya Allah Bu Juli. Silahkan Kang. Nanya Pak. Monggo Bu. Oke.
Tadi disebutkan bahwa untuk kegiatan Jumat itu hanya 1 CGP. Apakah tidak lebih baik untuk kegiatan setiap Jumat itu untuk semua CGP? Karena kita tahu bahwa di setiap sekolah itu setiap Jumat pasti ada program. Apalagi dulu sebelum COVID itu misalnya Jumat pertama kebersihan, Jumat kedua yang lain lah beriman, yang ketiga nanti Jumat bersih dan sebagainya. Jadi untuk kegiatan Jumat itu nanti bisa ditambahkan tidak hanya 1 CGP tapi ketiganya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Dwi kagem saranipun bagus sekali. Memang setiap sekolah kami ada program Jumat Sehat atau Jumat Bersih. Kenapa kok kami kemarin dalam diskusi tidak mencantumkan ketiga aktivitas itu, karena memang ini untuk pemerataan. Terus kalau untuk Jumat Bersih dan Sehat itu otomatis di sekolah kami masing-masing itu ada, sehingga kemarin kami memang meratakan bahwasanya untuk kegiatan rutin kami, misalkan saya di SMA 1 Ampel itu mengadakan kegiatan 5S, kemudian Bu Bekti Jumat Bersih yang sudah diwakili oleh Bu Bekti, kemudian Pak Ipin tadi, apa ya tadi? Agak lupa saya. Pak Ipin tadi membaca Asmaul Husna dan doa bersama seperti itu. Terus nanti kami masukkan, kami revisi untuk pengadaan kegiatan Jumat Bersih di sekolah kami masing-masing. Begitu Ibu, matur nuwun kagem saranipun. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dwi, Bu Juli. Selanjutnya kepada Bu Ratna Sapitri. Silakan. Terima kasih Pak Arifin, Bu Yuli, dan Bu Bekti. Ini saya ada beberapa sih akhirnya ketika sudah ada yang presentasi kok beda ya sama punya saya formatnya. Oh, enggak apa-apa sih, intinya ini. Untuk yang tabel 3.1 terkait apa yang sudah dilakukan di sekolah masing-masing, luar biasa sekali, sangat menarik dan menjadi tambahan juga. Misalkan nanti bisa diterapkan di sekolah saya, ada beberapa yang belum. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi di aktivitas yang sudah dilakukan itu di kimia oleh Bu Bekti, kebetulan sama-sama guru kimia, cuman Bu Bekti di SMA, saya di SMK, itu ada aktivitas kalau tidak salah tadi menonton film nggih. Menonton film kimia gitu, video atau film gitu. Cuman di aktivitas yang dilakukan kok malah diskusi gitu, tidak nyenggol ke filmnya. Mungkin bisa ditambahkan itu diskusinya tentang filmnya itu gitu. Karena antara kegiatan yang dilakukan dengan aktivitas siswa ada nah itu menonton video film tentang materi kimia, tapi di situ membuat kelompok diskusi. Nah, yang didiskusikan apa? Maksudnya lebih spesifik karena di situ kesadaran sosial. Mungkin nanti bisa ditambahkan aktivitas dari anak-anak di dalam kelompok itu yang dia menumbuhkan rasa percaya diri, berempati, rasa sosial itu yang seperti apa gitu. Mungkin saran saja untuk yang 3.1. Kemudian untuk yang 3.2 yang akan kita lakukan ke depannya, tadi dapat kesadaran sosial dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab kalau tidak salah. Nah, itu aktivitas yang dilakukannya masih sangat umum ya. Maksudnya di situ penerapan stop, kemudian coach yang dilakukan guru masih umum sekali. Kalau boleh menambahkan sih saran saja lebih ke tindakan spesifik, misalkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di situ kan ada hal penting yang disampaikan kepada murid, mengajak siswa menganalisis permasalahan. Nah, seperti apa menganalisis itu gitu, memberi gambaran kepada siswa terkait dengan kegiatan-kegiatan tertentu mungkin yang ada di sekolah masing-masing. Misalkan kalau di SMA itu ada OSN ya, ada OSN. Nah, menyampaikan ke siswa
ini loh kamu kalau ikut OSN itu hal-hal positifnya apa, hal negatifnya apa, terus akan mengambil keputusan seperti apa, dan itu konsekuensinya akan seperti apa, seperti itu. Mungkin tindakan yang spesifik. Kalau umum kayak gitu, mungkin nanti tolak ukurnya saya sudah melakukan ini, keberhasilannya sampai di mana, itu mungkin tidak bisa spesifik terukur nggih. Itu saja Pak Arifin sama Bu Yuli, terima kasih waktu dan kesempatannya. Oke, terima kasih Bu Yuli. Karena Oke, silakan Bu Yuli untuk bisa menanggapinya. Ini saya atau Bu Bekti ya ke mapelnya ini? Ya sedikit saja ke mapel kimia, walaupun saya mapel bahasa Inggris ya Bu Ratna. Terima kasih, nanti disambung dengan Bu Bekti. Kalau untuk menonton video tentang pembelajaran kimia, itu memang saran dari Bu Ratna sangat bagus sekali, bahwasanya lebih dispesifikasikan berkelompok, membentuk kelompok itu nanti di kelompok itu nanti akan membahas tentang apa. Yang jelas mungkin di sini tujuan kami kemarin yang akan dibahas itu tema yang ada di dalam konteks pembelajaran kimia yang ditonton oleh siswa itu. Tapi di sini memang belum dijelaskan secara spesifik. Nanti biarkan kami merevisi, Bu. Terima kasih sekali, masukan yang sangat luar biasa. Kemudian untuk yang 3.2, ya kemarin memang kami istilahnya kemampuan kami, pemahaman kami tentang ini KSE, penerapan KSE, kesadaran sosial dan pengambilan keputusan totally universal, itu memang kami baru seperti ini, dan terima kasih sekali untuk masukannya untuk mengimplementasikan hal penting yang harus disampaikan kepada murid dan yang dilakukan guru nanti akan lebih spesifik. Kemudian untuk Bu Bekti dan Pak Arifin mungkin akan ditambahkan. Bu Bekti. Oke, terima kasih Bu Juli. Mungkin Bu Bekti mau nambah? Oke, kalau enggak ini saya mau nambah, Bu. Ini Bu Ratna. Jadi sebenarnya di kami yang di KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu sebenarnya kita sudah mengerucut, yaitu tentang kesepakatan kelas, Bu. Jadi kita menganalisis kesepakatan kelas yang ada. Jadi kesepakatan kelas yang ada ini, ya. Jadi apa yang sudah dilakukan, terus apa yang belum bisa dilakukan, terus konsekuensinya apa. Nah di situ intinya adalah di kesepakatan kelas. Jadi nanti akan membuat sesuatu atau memberikan keputusan untuk memberikan dampak yang positif. Jadi yang tidak kesepakatan kelas yang tidak bermanfaat nanti bisa kita hilangkan. Jadi pengambilan keputusannya di situ. Itu Bu. Terima kasih. Ya, cuman mungkin menambahkan sedikit Pak Ipin dan Bu Ratna serta ibu-ibu sekalian, di sini mungkin kesepakatan kelas. Kenapa kami mengambil kesepakatan kelas? Memang kami bertiga sudah, mungkin Bapak Ibu JGP juga sudah melakukan itu. Di sini kami tidak bisa menjabarkan tentang kesepakatan kelas kami one by one, satu-satu. Jadi seperti yang Pak Ipin kemukakan tadi, memang ini sudah mengerucut. Jadi permasalahannya di sini yang diidentifikasi, dianalisis itu adalah kesepakatan kelas. Terus dari kesepakatan kelas nanti ada alternatif pilihan yang bagaimana, kemudian konsekuensi yang diambil bagaimana, sehingga menghasilkan satu keputusan di mana keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan secara masing-masing. Seperti itu. Matur nuwun. Itu Bu Ratna? Ada nambahan Bu Ratna? Oke, kalau enggak, waktu kita masih enggak untuk kelompok 2? Kalau masih, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Gimana? Masih dikasih kesempatan waktunya? Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Artiana. Karena masih ada waktu, kami persilakan ke Bu Mufidah hari Yatun. Silakan Bu Mufidah. Ya, terima kasih Pak Ivi atas waktunya. Ini berkaitan dengan 5S. Tadi dikembangkan 5S itu pada semua warga sekolah. Mohon ditambahkan juga 5S itu tidak hanya pada warga sekolah, kadang sekolah itu digunakan untuk pertemuan-pertemuan dari Bapak Ibu guru dari sekolah lain. Dikembangkan juga sikap anak untuk menghormati
atau memberikan salam, senyum, sapa kepada orang yang belum dikenal juga. Jadi tidak hanya pada warga sekolah, tetapi kepada semua orang yang ditemui di sekolah. Itu saja Pak, mungkin bisa diterima itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mufidah. Berarti hanya sekedar penguatan dan masukan. Terima kasih atas masukannya ya. Dan soal kami terima, berarti tidak harus kita jawab. Selanjutnya ke Bu Siti Mutmainah, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Ipin. Saya sependapat sama Bu Ratna tadi nggih. Karena itu kan rencana yang akan kita lakukan. Dan di pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu memang mengerucutnya menerapkan itu nggih kerangka PUTS itu. Nah, saran saya apakah nggak sebaiknya misalkan cara penerapan itu misalkan yang satu itu nggih menganalisis kesepakatan kelas. Nah, itu jadi cara penerapannya, kemudian bentuknya apa lebih diuraikan bisa. Terus kemudian yang kedua apa nggih nanti semuanya tujuannya ke itu menerapkan itu, tapi ada dijabarkan masing-masing seperti itu. Itu Pak Ipin, makasih. Oke, terima kasih. Berarti sekedar masukan, insya Allah masukan kami terima dari kelompok kami ya. Oke, siap. Oke, ada lagi dari teman-teman semuanya yang mau berbicara di kelompok kita? Di diskusi kita? Sepertinya cukup ya. Oh, cukup. Oke, terima kasih Bu. Bapak Ibu semuanya dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaiannya ada kekurangannya, mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok SMA. Kita berikan aplaus dulu. Selanjutnya bersiap-siap untuk kelompok SMK. Untuk penguatannya di akhir saja nanti ya, sekalian. Kita beri waktu 20 menit ya. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kelompok 3 Ibu Artiana untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 yang sudah kami susun kemarin. Kami dari SMK sudah mendiskusikan untuk tabel 3.1 dan 3.2 yang akan dipresentasikan oleh Ibu Siti Mutmainah. Monggo Ibu Siti. Monggo Ibu Siti. Screen-nya udah tampil belum? Belum. Bentar. Atau saya bantu share screen dari sini? Belum kelihatan ini. Belum. Oh, sebentar Pak. Ini. Sudah? Nah, sampun. Ya, monggo Ibu Siti Mutmainah, waktu dan kesempatan saya atur. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SMK beranggotakan 1 Ratna Sawitri, kemudian yang kedua Siti Mutmainah. Di sini kami akan mencoba untuk mempresentasikan tabel 3.1 dan tabel 3.2. Tabel 3.1 tentang penerapan pembelajaran sosial emosional yang sudah dilakukan. Sama dengan punya kelompok SMA tadi, di sini kami menguraikan, tetapi kami tidak memberi nama, ini punya siapa dan siapa, kami berdiskusi dan ini mungkin kesimpulannya seperti itu. Kemudian untuk cara penerapan, kemarin belum ada contohnya Bu Artiana ya. Kami mengambil cara penerapannya dengan mengajarkan KSE kepada siswa secara spesifik dan eksplisit di sini. Kemudian bentuk pembelajarannya ada ucapan terima kasih dan minta maaf. Kemudian KSE yang dikembangkan adalah kesadaran sosial yang dilakukan guru meminta murid untuk selalu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Kemudian hal yang harus disampaikan kepada murid, anak-anak, jika kalian diberi atau dibantu siapapun, selalu ucapkan terima kasih dan meminta maaf. Jika kalian melakukan kesalahan, maka kalian akan merasa bahagia. Kemudian bentuk
PSE yang kedua yaitu kesepakatan kelas. Nah, sama seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Di sini kami sudah melakukan kesepakatan kelas. Di sini yang termasuk PSE yaitu tidak berkata kotor atau kasar. Nah, di sini KSE yang dikembangkan adalah pengelolaan diri. Yang dilakukan guru meminta murid untuk mengendalikan emosi, dan hal yang penting yang disampaikan ke murid yaitu anak-anak jangan mengikuti emosi negatif karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian bentuk yang ketiga, mengucap salam saat masuk kelas dan mohon izin jika terlambat. Nah, ini masuknya ke kesadaran sosial. Kemudian yang dilakukan guru yaitu menyampaikan untuk membiasakan diri 5S yang disampaikan perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain akan kembali kepada kita. Kemudian yang sudah kami lakukan juga membebaskan siswa untuk memilih ekstrakurikuler, tempat prakrim, serta sesuai dengan minat dan bakat mereka. Hal ini masuk PSE-nya kesadaran diri. Kemudian yang dilakukan guru memberi motivasi terhadap siswa untuk melakukan sesuatu dengan minat dan bakat mereka. Hal yang disampaikan kepada siswa, lakukan sesuatu sesuai minat dan bakat kalian, maka kalian akan bahagia dan sukses. Kemudian bentuk kegiatan berikutnya yaitu mengikuti seleksi lomba LKS, lomba kompetensi siswa. Di sini adalah tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, PSE-nya. Kemudian yang dilakukan guru mengarahkan murid untuk memikirkan manfaat dan pengorbanan yang harus dilakukan. Hal yang disampaikan kepada murid, pikirkan positif dan negatif dari segala hal yang akan kalian lakukan. Nah, itu yang sudah kami lakukan, Bapak Ibu, untuk penerapan PSE-nya. Kemudian tabel 3.2 tentang KSE yang akan dilakukan. Di sini kami mendapatkan data yaitu pengelolaan diri sama pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengelolaan diri cara penerapannya yaitu di sini latihan stop sama bentuk penerapan pembelajarannya mempraktikkan latihan bernafas dengan sadar yaitu narik nafas secara panjang dan dalam. Yang dilakukan guru memberi contoh latihan stop dan meminta anak untuk menghentikan segala aktivitas. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid, anak-anak pada saat kita menarik dan membuang nafas panjang, kita melepaskan perjalanan dan mengaktifkan saraf parasimpatik yang dapat mempertajam fokus. Kemudian di sini yang kedua, melukis dengan jari. Maksudnya di sini adalah meminta anak kegiatannya mengembangkan ekspresi melalui media lukis dengan gerakan tangan, mengembangkan fantasi, imajinasi, dan kreasi, melatih otot-otot tangan jari, koordinasi otot dan mata, melatih kecakapan mengombinasikan warna, memupuk perasaan terhadap gerakan tangan, dan memupuk keindahan. Nah, ini yang dilakukan guru meminta murid untuk menggambar objek apa saja yang mereka mau dengan menggunakan jari mereka. Kemudian yang disampaikan, anak-anak gambarlah salah satu objek apa saja yang di sekitarmu dengan menggunakan jari tanganmu. Sadari dan rasakan apa yang terjadi pada saat jari-jarimu mulai menggambar, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat. Bentuk kegiatan berikutnya yaitu mindful eating, meningkatkan kebiasaan pola makan yang baik, menjaga kesehatan tubuh secara fisik. Nah, di sini yang dilakukan guru meminta murid mengikuti model SSS untuk mempraktikkan pola makan dengan kesadaran eat slow, flavor. Minta anak duduk saat makan, minta anak makan secara perlahan, minta siswa menikmati makanan mereka. Yang disampaikan kepada siswa, anak-anakku ketika kalian makan yang harus dilakukan adalah duduk dengan baik, jangan terburu-buru, tapi apa yang dimakan dan punya minimal 32 kali. Nah, pengelolaan emosi yang berikutnya yaitu mengidentifikasi emosi. Nah, di sini adalah bentuk kegiatan mengenal emosi sehingga dapat menyalurkan dan mengendalikan emosinya. Selain itu, setelah mengenali emosi dirinya sendiri, murid juga belajar mengenal emosi orang lain. Yang dilakukan guru, meminta siswa bekerja berpasangan secara bergantian, minta masing-masing anak memberikan ekspresi yang menunjukkan emosi tertentu. Misalnya siswa A tersenyum, siswa B mengesah, lakukan secara bergantian dengan beragam emosi. Nah, kemudian yang disampaikan ke anak, hal penting
silakan untuk duduk secara berpasangan, salah satu memegang beberapa gambar yang dibagikan dan pasangannya menebak ekspresi pada gambar. Kemudian lakukan secara bergantian. Nah, untuk pengelolaan diri yang berikutnya yaitu mengontrol ibu. Di sini adalah pengendalian diri ketika menggunakan gawe, meskipun di sana disajikan banyak iklan yang berbau pornografi, seks bebas, dan narkoba. Yang dilakukan guru mengarahkan anak agar bijak menggunakan gawe, memberikan pengertian tentang bahaya pornografi, seks bebas, dan narkoba. Hal penting yang disampaikan ke murid berdasarkan penelitian terlalu sering membuka gambar atau tulisan yang berbau pornografi dapat merusak otak. Seks bebas sangat berbahaya karena rawan penularan PMS, narkoba, bertentangan dengan hukum. Nah, kemudian pengelolaan emosi yang berikutnya yaitu tekun menghadapi hambatan. Yaitu di sini adalah semangat ketika mengalami hambatan dalam tugas, tidak takut mencoba hal yang baru. Yang dilakukan guru yaitu memotivasi siswa yang mengalami kendala dalam mengerjakan tugas atau kendala yang lain. Kemudian hal penting yang disampaikan murid, ketika kita berhasil menyelesaikan hambatan, maka akan ada kepuasan diri yang lebih. Kemudian PSE yang berikutnya yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini anak diajak untuk yang pertama adalah diajak berandai-andai. Kegiatannya yaitu membantu siswa untuk berpikir secara sistematis, yaitu dengan memberi berbagai skenario masalah. Yang dilakukan guru meminta siswa untuk memecahkan masalah dari berbagai skenario yang diberikan. Kemudian yang disampaikan ke anak silakan kalian tulis masalah-masalah dari skenario yang ada, kemudian presentasikan di depan kelas. Yang kedua yaitu melibatkan anak dalam mengambil keputusan. Yaitu di sini meminta siswa untuk berpartisipasi terlibat berpendapat dalam berbagai bentuk kegiatan pembelajaran di kelas. Hal yang dilakukan guru meminta siswa untuk memberikan pendapat tentang konsekuensi kelas, pembagian bagi tiket, pengurus kelas, dan lain-lain. Kemudian yang disampaikan ke siswa, silahkan kalian berpendapat tentang kesalahan apa saja yang harus kita taati dalam KBM kita agar KBM kita berjalan secara kondusif. Kemudian memberi pemahaman. Di sini menunjuk pada siswa jika setiap keputusan yang kita ambil akan membawa dampak pada hal yang lain. Dan yang dilakukan guru, setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi proses ke depan. Yang disampaikan ketika kalian mengambil keputusan, maka ke depan kalian harus siap dengan konsekuensinya. Kemudian yang berikutnya menunjuk cara mengambil keputusan. Di sini memberi pengertian bahwa dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan berbagai faktor pendukung dan penghambat. Yang dilakukan guru memberi gambaran dampak positif dan negatif dari keputusan. Kemudian yang disampaikan ke siswa saat mengambil keputusan kalian harus mempertimbangkan hal-hal baik atau manfaat dari hal-hal yang kalian lakukan dan hambatan yang mungkin akan kalian. Demikian presentasi kami dari kelompok SMA. Monggo, tentunya ini masih banyak kurangnya ya. Monggo Bapak Ibu bisa ditanggapi. Silahkan Ibu Bekti, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan dari presentasi kelompok kami. Monggo Ibu Bekti lebih dulu, Bu Bekti lebih dulu. Terima kasih untuk pemaparannya, sangat lengkap sekali. Untuk yang pada 3.2 itu banyak sekali ide-ide yang akan dilakukan dan pembelajaran sistem emosional. Yang saya tanyakan di tabel 3.2 Bu. Tadi di pengambilan keputusan, tadi ada yang agak berbeda-beda. Bingung untuk ini pun masuknya mengajak ya. Itu kan kata kerjanya kurang. Mengajak berandai-andai dengan berbagai skenario. Ini maksudnya berandai-andainya dalam materi pelajaran atau di luar materi pelajaran.
Itu yang pertama. Yang kedua, di tabel 3.1 itu mungkin untuk lebih apa ya, memilah-milahnya itu ada kegiatan rutin, kemudian terintegrasi, dan protokol itu bisa ditambahkan. Mungkin itu Bu. Oh, Oke, yang rutin, kemudian protokol dan terintegrasi itu mungkin bisa ditambahkan. Ya, itu saja. Matur nuwun. Nggih, terima kasih Ibu Bekti sarannya untuk tabel 3.1. Nanti kami akan tambahkan untuk yang tadi rutin, terintegrasi, dan satu lagi. Kemudian untuk Protokol. yang tadi ya, untuk yang tadi di tabel titik 2 tadi ada pengambilan keputusan Yang ini ya, yang mengandai-andai. berandai-andai. Nah, di situ dituliskan siswa berpikir secara sistematis melalui berbagai skenario yang diberikan. Jadi ini bisa terintegrasi dengan pembelajaran masuk ke materi atau bisa yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut kami misalkan gini, kan kita kalau pembelajaran sekarang itu kan diintegrasikan dengan kehidupan sehari-hari. Manfaat pembelajaran itu dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Nah, kita membuat skenario. Jika ada permasalahan seperti ini, kira-kira kalian akan mencari solusi yang seperti apa gitu. Jadi sebelum anak-anak menemui permasalahan secara real di kehidupan sehari-hari, kita beri skenario dulu di dalam pembelajaran. Nanti kira-kira dengan skenario itu kira-kira anak-anak akan berpikir solusi apa yang mereka pikirkan. Nah, kita juga akan mengarahkan. Silakan dipikirkan, cari tahu dulu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kalian mengambil keputusan seperti itu. Misalkan ada hambatan-hambatan apa yang akan kalian ketemui, atau dengan kalian mengambil solusi seperti itu, kira-kira manfaat apa yang bisa kalian dapatkan. Mungkin seperti itu Bu Bekti yang ingin kami sampaikan. Mungkin Bu Mutmainah mau menambahkan, silahkan untuk yang pertanyaan dari Ibu Bekti. Cukup sama seperti itu Bu. Intinya melatih anak untuk mengambil keputusan ketika ada masalah seperti ini, bagaimana penyelesaiannya. Nah, mungkin lebih ke situ. Iya, begitu nggih Bu Bekti. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya, sementara itu dulu. Oh nggih, terima kasih Bu Bekti. Kesempatan kedua Bu Wulan, monggo Bu Wulan. Ya, terima kasih Bu Ratna atas kesempatannya. Untuk presentasinya sangat bagus sekali nggih. Untuk kelompok 3 banyak yang mungkin di tempat saya tidak ada, di SMK ada. Cuma ada satu yang sama ya, yang di bagian awal untuk meminta maaf atau ucapan terima kasih itu nggih. Itu kayaknya ada kata-kata yang rancu, yang jika kalian melakukan kesalahan maka kalian akan merasa bahagia. Itu maksudnya gimana nggih? Apa yang kata-katanya? Nggih. Nggih. Maaf Bu Wulan, itu kecepatan yang berpikir enggak sesuai nulisnya. Nggih. Terima kasih Bu Wulan. Iya, terima kasih. Monggo Bu Dwi Giarni, ada yang ingin disampaikan? Nggih. Kalau kemarin disepakati bahwa Bu Artiana sudah nge-share bahwa di kolom awal itu ditambahkan nama CGP-nya. Nah, di tempat Ibu itu belum, nanti mohon ditambahkan. Yang 3.1 itu ditambahkan itu penerapan dari CGP siapa, apakah penjenengan atau Bu Siti, nanti mohon ditambahkan. Kemudian yang kolom yang 3.2 itu karena materi kita nanti berbeda, jadi saya hanya ingin menambahkan apakah yang kegiatan siswa seperti menulis dengan jari itu perlu ataukah dalam wujud nyata saja seperti dalam kehidupan sehari-hari.
Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi Giarni. Mungkin untuk yang tadi menulis dengan jari itu kan inti dari yang pengelolaan diri itu adalah pengelolaan emosi kita, nggih. Agak ke atas Mbak. Pengelolaan emosi kita. Jadi ketika anak-anak sudah mulai jenuh, ada emosi-emosi negatif di dalam diri mereka, itu kita arahkan, kita ubah emosi negatif itu menjadi sesuatu yang istilahnya bisa kita kelola untuk menjadi lebih baik. Jadi di sini menulis dengan jari itu bukan hanya pelajaran milik anak TK, anak SD gitu nggih. Tapi bisa ini. Jadi ketika anak-anak sudah mulai bosan, jenuh, ngantuk, bagaimana gitu, kita isilah. Ini hampir sama dengan ini sih, hampir sama dengan ice breaking. Ya, ice breaking, cuman itu wujud aktivitasnya adalah menulis dengan jari. Menulis dengan jari di awang-awang gitu, Bu. Itu salah satu yang kami pikirkan untuk mengeluarkan stres anak-anak sehingga emosi-emosi negatif itu bisa terkeluarkan. Di situ kan anak-anak diminta bagaimana perasaanmu, menggambar dengan bebas, dengan kesadaran penuh gitu. Monggo Bu Mutmainah bisa ditambahkan. Ininya itu mengekspresikan apa yang ada kamu ya, yang di dalam hati mereka gambarkan, mau menggambarkan apa yang mereka pikirkan. Halo. Begini Ibu, mungkin bisa menambahkan lagi, pengelolaan diri itu kan kalau menurut ajaran KHD itu ada cipta, rasa, karsa. Nah, itu bisa penjenengan tambahkan untuk pengolahan cipta itu dengan cara bagaimana, pengolahan rasa itu dengan cara bagaimana, dan yang pengolahan karsa itu dengan cara yang bagaimana. Demikian mungkin itu bisa penjenengan tambahkan atau mungkin nanti ada koreksi dari Ibu Artiana. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Dwi. Sebenarnya kami tidak spesifik menyebut yang cipta mana, yang rasa kemana, yang karsa mana, karena di situ sudah, menurut kami aktivitasnya itu di situ sudah menggambarkan perpaduan antara cipta rasa dan karsa, karena ada di situ fantasi, imajinasi, kemudian aktivitas koordinasi otot, mata, dan kecakapan yang lain gitu. Kemudian hasilnya adalah emosi negatifnya anak-anak itu bisa tersalurkan seperti itu. Menurut kami itu aktivitas seperti itu sudah mewakili cipta, rasa, dan karsa gitu. Cuman nanti mau disusunnya spesifik ke ciptanya yang mana, rasanya yang mana, karsanya yang mana, seperti itu, atau mau tetap seperti ini, nanti monggo mungkin ada saran dari Bu Artiana. Terima kasih Bu Dwi Giarni. Terakhir ini Bu Mufidah, monggo Bu Mufidah. Masih ada waktu nggih? Nggih, silakan Bu Mufidah. Iya, ini jadi melek Bu. Tadi kan ada dengar kata-kata itu loh tentang harus dikunyah 32 kali, itu tadi yang mana ya tadi ya? Ya, itu penerapannya kegiatan konkretnya itu yang seperti Abi ya. Ini kan belum. Kayaknya 27 itu yang secara teori. Betul, 32 kali. Oh ya, terus itu penerapannya di sekolah itu seperti apa gitu? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Bu Mufidah. Ini kalau di di SMK ya, mungkin untuk yang SMA memiliki permasalahan yang sama. Kalau mungkin di SD itu anak-anak sudah terbiasa kalau makan itu duduk yang baik, makan yang baik gitu. Tapi kalau di anak-anak seumuran SMA, SMK itu mungkin ini kita melihatnya kebiasaan seperti itu sudah mulai hilang, Ibu. Jadi anak-anak itu terbiasa makan itu kadang sambil jalan, sambil berdiri, kemudian mereka di tengah aktivitas makan sambil ngomong, kemudian kadang bisa tersedak kayak gitu. Nah, kita mau membawa kebiasaan baik di mana makan yang teratur, duduk dengan benar, kemudian
makannya perlahan-lahan dinikmati, jangan sambil ngomong, kemudian dikunyah dengan benar yang teorinya 32 kali. Seperti itu Ibu, supaya ini sih maksudnya menanamkan kembali kebiasaan bagus itu supaya anak-anak itu kembali kebiasaan baik yang diajarkan ketika mereka masih kecil itu harusnya mereka bawa sampai ketika mereka dewasa. Jadi karena menurut kami ketika SMK itu sekarang kebiasaan itu sudah mulai hilang karena yang istilahnya mereka sambil asik bercanda, sambil mengerjakan sesuatu yang lain seperti itu Ibu, dan itu disadari atau tidak akan membawa pengaruh buruk ke aktivitas yang lain. Jadi bisa mereka tersedak, bisa mereka istilahnya jika sambil mengerjakan sesuatu yang lain akan mengotori apa yang mereka kerjakan ketika sambil makan. Seperti itu Ibu Mufidah. Mungkin Bu Mutmainah mau menambahkan, silakan Bu Mutmainah. Terima kasih. Ya, seperti itu ternyata memang semakin besar itu bukan karena semakin baik, semakin lurus mungkin tapi malah itu banyak sekali misalkan kayak spontan mereka makan sendiri itu banyak terus dari hal-hal kecil lain misalkan juga menyerahkan hasil kerjaan kadang mereka nggak sadar pakai tangan kiri. Nah kita kan memang dari hal-hal kecil seperti itu kita harus mengingatkan sebenarnya seperti itu. Kita Bu Fatma. Oke, terima kasih Bu Mutmainah. Ngapain nggih Bu Mufidah? Saya rasa sudah semuanya yang angkat tangan sudah kami aturkan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Untuk kelompok 2 presentasi saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kalau ada yang perlu ditambahkan akan kami mohon ini penguatannya dari Bu Artiana di akhir sesi. Untuk waktu kami kembalikan kepada Ibu Artiana. Silakan Bu Artiana. Ya, terima kasih untuk kelompoknya SMK. Kita akan berikan aplaus untuk mereka. Luar biasa. Baik, diskusi yang begitu bagus dan nyambung seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan ke kelompok terakhir. Ini ada kelompok gabungan ya, gelombang gabungan SMP dengan SD. Saya persilakan untuk kelompok 1 untuk presentasi berikutnya. Waktu kita sebenarnya termakan sudah mungkin makannya nanti meminta waktu sedikit untuk akhirnya nanti. Terima kasih, silakan. Ya, kami dari kelompok 1, kelompok SD dan SMP, kelompok terakhir untuk presentasi kali ini, kami akan menyampaikan presentasi sebagai berikut. Seluruh jendela. Itu jadi. Apakah sudah bisa terlihat? Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Bon, Bu. Oke, kita dari kelompok 1. Dengan anggota saya sendiri, Bu Dwi Giarni, Ibu Mufidah, dan Ibu Wulansari. Untuk tabel 3.1 jenjang SD SMP dimulai dari CGP saya dulu untuk penerapan 5S. Bentuk pembelajaran sosial emosionalnya itu dilakukan secara rutin
waktu khusus di luar kegiatan akademik. KSE-nya kompetensi hubungan interaksi sosial yang dilakukan guru. Guru menunggu murid di depan pintu gerbang ini pada waktu sebelum jam pelajaran dimulai dengan senyum, sapa, dan sapaan yang ramah. Kemudian murid menyapa guru dan membalas salam sapaan guru dengan ramah agar menimbulkan budaya sopan santun pada warga sekolah. Murid menyapa guru apabila berpapasan, kemudian guru membalas sapaan dari murid dan memberikan motivasi dalam belajar. Tujuannya agar murid mampu menumbuhkan kemampuan hubungan sosial dengan semua warga sekolah. Kemudian juga murid itu saling menyapa apabila bertemu temannya, juga nanti akan kami tambahkan apabila bertemu dengan misalnya ada tamu atau pihak yang datang ke sekolah di mana mereka lebih tua, itu murid akan bersikap sopan santun terhadap mereka. Kemudian dari CGP Ibu Wulan, itu kegiatan rutinitas meningkatkan keimanan, melaksanakan sholat duha di masjid sebelum pembelajaran dimulai, dan murojaah 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini pengelolaan diri. Yang dilakukan guru, itu guru memperhatikan gerakan sholat murid apakah sudah benar atau belum, dan mengecek bacaan sholat murid dengan menjabarkan bacaan 2 rakaat setelah sholat duha, 2 rakaat secara mandiri. Kemudian menyimak bacaan murojaah murid. Guru meminta 2 orang murid untuk memimpin doa dan murojaah. Murid melaksanakan sholat duha dan murojaah untuk meningkatkan keimanan dan memohon agar dimudahkan dalam menerima pembelajaran dan meningkatkan semangat belajar murid. Kemudian dari CGP Ibu Mufidah itu ada Jumat Religi, yaitu mengaji BTA atau kitab suci sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ini termasuk pengelolaan diri, di mana guru meminta murid membaca kitab suci sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian murid melaksanakan juga sholat duha tadi, di tempat Bu Mufidah juga ada, dan murojaah untuk meningkatkan keimanan dan memohon agar dimudahkan dalam menerima pelajaran, kemudian juga meningkatkan semangat belajar murid. Kemudian dari kami bertiga, dari 3 CGB, dari Twi, Wulan, dan Mufidah, itu sama, kerjasama, kemudian gotong royong. Ini protokol atau budaya tata tertib. Kompetensinya hubungan, mengajak murid bekerja sama dan dalam bergotong royong. Kemudian murid nanti melaksanakan kegiatan bergotong royong dalam membersihkan kelas. Ada juga dalam kebersihan lingkungan itu ada piket kelas pagi, itu hampir di semua sekolah. Interaksinya interaksi sosial, melaksanakan piket sekolah, membersihkan lingkungan kelas, dan mengambil snack pagi dan siang. Tadi masih gabungan dari yang tadi, melaksanakan kegiatan gotong royong, mendistribusikan snack dan makanan ini di SDIT-nya Ibu Wulan. Tujuannya untuk menumbuhkan murid dan bersikap saling bekerja sama dalam memelihara dan menjaga kebersihan dan ketertiban adab makan di lingkungan kelas dan di sekolah. Kemudian yang kelima, dari kami bertiga lagi, itu ada infak Jumat. Itu rutin dilakukan khusus di luar kegiatan akademik. Ini merupakan kesadaran sosial. Jadi guru meminta murid untuk melaksanakan infak setiap Jumat, atau kalau nanti itu ada sedekah subuh. Murid mengumpulkan infak Jumat kepada petugas untuk meningkatkan sarana dan prasarana masjid sekolah. Juga di tempatnya Ibu Wulan itu ada murid melaksanakan sedekah subuh untuk melatih murid menumbuhkan kesadaran untuk bersedekah. Kemudian di sekolah saya, Bu Dwi dan Mufidah, itu
tentamen ini ya. Misalnya ada teman yang sakit atau ada keluarga dari teman yang meninggal, murid maksudnya, nanti ada acara itu menjenguk teman yang sakit atau takziah. Itu guru meminta murid untuk menyisihkan seikhlasnya uang jajan untuk keperluan sosial. Tujuannya adalah untuk melatih dan kembangkan kesadaran sosial, empati bagi warga sekolah. Kemudian dari Bu Wulan lagi, ini kegiatannya terintegrasi, kegiatannya mentoring, pengelolaan diri. Guru sebagai mentor memberi materi-materi keimanan kepada murid. Guru mendengarkan keluh kesah murid apabila terdapat masalah. Ini tempat curhat untuk menghilangkan lelah, melaksanakan kegiatan have fun, untuk melemaskan otot-otot kaku karena lelah. Murid mendengarkan guru memberikan sekapur sirih yang meningkatkan keimanan dan motivasi murid untuk belajar dan beribadah. Murid melaksanakan have fun untuk menghilangkan penat. Tujuannya melatih dan menumbuhkan pengelolaan diri. Kemudian dari kami bertiga lagi, saling menghargai pendapat. Protokol budaya atau tata tertib, ini tentang kesadaran sosial, keterampilan berempati. Guru meminta murid saling menghargai pendapat dalam diskusi membuat kesepakatan kelas. Murid mendengarkan ketika ada teman yang berbicara dan tidak boleh menertawakan, mencemooh, atau menghina temannya. Tujuannya, murid mampu menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati yang pada akhirnya kesadaran sosial berempati dapat ditumbuhkan. Kemudian dari kami bertiga lagi ada berorganisasi. Ini rutin, waktunya di luar kegiatan pembelajaran, termasuk pengelolaan diri. Itu guru meminta murid terlibat aktif dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Murid mengikuti kegiatan di luar jam belajar sekolah formal dengan mengatur informasi yang dia dapatkan dari kegiatan tersebut dan juga mengatur waktu dalam kegiatan sehari-harinya. Tujuannya agar murid akan lebih terorganisir, produktif, serta dapat mengoptimalkan waktu sehari-harinya yang dapat menyaring informasi yang relevan dengan tujuan. Adapun kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kami bertiga itu ada pramuka, panahan, bela diri, futsal, voli, renang, kemudian kalau ada kalistung, kemudian juga ada ekstra mapel, ini khusus untuk persiapan lomba. Yang ke-11 dari kami bertiga lagi, itu melakukan kesepakatan kelas dan memberikan otonomi penuh terhadap kelas tersebut. Ini termasuk protokol, kemudian membuat keputusan bertanggung jawab. Guru meminta murid untuk mengungkapkan keinginannya berkaitan dengan kesepakatan kelas yang dibuat. Guru meminta murid untuk menuliskan keinginan yang mempertimbangkan baik buruknya. Tujuannya melatih tanggung jawab pada murid. Kemudian yang terakhir dari kelas E, sekolahnya Bu Wulan, itu ada relaksasi dengan game pelajaran atau yel-yel. Ini rutin kegiatan setiap pembelajaran, termasuk pengelolaan diri. Guru memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan game atau melakukan energizing untuk menumbuhkan semangat belajar murid. Murid melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan, tujuannya menumbuhkan semangat belajar murid. Demikian tadi untuk yang tabel 3.1, kemudian kita lanjutkan dengan tabel 3.2 di mana kelompok kami mendapat tugas yaitu kesadaran diri. Cara penerapannya yang pertama dengan mengidentifikasi perasaan. Bentuknya itu secara rutin, waktu khusus di luar kegiatan akademik maupun di dalam akademik. Yang dilakukan guru bertanya keadaan dan perasaan pada murid saat bertemu maupun saat di dalam pembelajaran. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid, guru menanyakan kepada murid bagaimana kabarnya dan apa yang terjadi saat di kelas. Tujuannya
murid mengutarakan perasaannya saat berada di sekolah kepada guru dan temannya. Yang kedua, refleksi terhadap pelajaran yang telah dipelajari. Ini bentuknya terintegrasi dalam pembelajaran. Guru meminta murid untuk mengungkapkan perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran. Guru meminta murid untuk menuliskan hal yang membuat mereka bahagia selama pembelajaran dan hal yang membuat mereka sedih. Tujuannya, murid dapat mengungkapkan perasaannya selama pembelajaran. Kemudian yang ketiga, melakukan relaksasi sebelum pembelajaran dimulai. Ini rutin, guru meminta murid untuk melakukan relaksasi dengan teknik stop. Guru bersama murid melakukan relaksasi sebelum pembelajaran dimulai dengan mengesampingkan segala masalah yang terjadi sebelumnya yang membuat murid menjadi tidak fokus dalam menerima pembelajaran. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran diri dan konsentrasi murid. Kemudian kompetensi yang ketiga itu adalah yang kita dapatkan tentang keterampilan relasi. 1. Menulis ucapan terima kasih. Ini terintegrasi dalam mata pelajaran. Guru meminta murid untuk memikirkan seseorang yang berjasa pada hari itu. Murid dapat menuliskan ucapan terima kasih untuk menggambarkan rasa yang ada pada dirinya terhadap guru. Tujuannya agar murid dapat mengucapkan terima kasih pada siapapun dan kapanpun. Kemudian kerjasama kelompok, ini terintegrasi dalam pembelajaran. Guru menjelaskan tentang keterampilan menyampaikan pesan dengan jelas. Kemudian guru mengajak murid melakukan peran yang berbeda. Tadi kita lanjutkan. Dengan jelas mendengarkan secara aktif, keterampilan mengatakan sikap tidak setuju dan saling menghargai. Guru mengajak murid untuk menghargai perbedaan yang ada. Guru mengajak murid mencapai indikator pencapaian belajar bersama. Terakhir, mendoakan murid yang sedang sakit. Ini terintegrasi dalam pembelajaran. Guru meminta salah satu murid untuk memimpin doa. Guru meminta murid untuk duduk dengan rapi lalu berdoa bersama. Guru menjelaskan tentang rasa empati. Tujuannya mengajarkan kepada murid tentang rasa syukur atas nikmat sehat dan memperkuat emosional murid. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami kembalikan ke rekan semua. Mungkin ada yang mau. Nggih, Bu Ratna. Nggih, terima kasih Bu Dwi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Luar biasa, banyak sekali dan sangat bervariasi, luar biasa Bu, bagus sekali. Ternyata kalau aktivitas di SD sama SMP itu justru ini ya, maksudnya kompleks sekali. Jadi sangat banyak sekali yang bisa disampaikan di sini. Apresiasi luar biasa untuk kelompok 1, Bu Dwi Giarni, Bu Wulan, dan Bu Mufidah. Sangat lengkap sekali. Saya ini juga untuk Bu Artiana sih, pertanyaan ini sebenarnya untuk yang tabel 3.2. Nah, di tabel 3.2 tadi mohon scroll ke bagian sebelumnya Bu, kayaknya judulnya itu yang akan dilakukan. Jadi yang akan dilakukan itu kan menurut saya yang belum dilakukan dan itu rencana kita ke depan mau menerapkan seperti itu gitu. Tapi tadi di paparan di tabel yang Ibu sampaikan, Bu Dwi sampaikan itu aktivitasnya itu adalah aktivitas rutin kita. Jadi itu sudah kita lakukan. Jadi hampir sama di 3.1 kan ada mendoakan murid yang sedang sakit, kemudian refleksi pembelajaran, kemudian menanyakan perasaan di awal pelajaran. Itu sepertinya setiap hari kita lakukan gitu. Nah, mungkin ini makanya saya menanyakan di Bu Artiana juga, ini yang di 3.2 itu adalah apa yang kita pikirkan untuk akan kita lakukan ke depan atau memang boleh dituliskan sesuatu yang sudah biasa kita lakukan gitu. Soalnya kalau di
yang sudah biasa kita lakukan itu kan tadi masuknya ke 3.1. Menurut saya seperti itu. Mohon pencerahannya. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Ratna. Mungkin kalau dari kami ya, kegiatan yang sudah dilaksanakan dan itu mungkin sifatnya baik, nah itu akan kita teruskan. Kemudian nanti misalnya ada tambahan lagi, itu yang akan kita terima dengan senang hati. Mungkin nanti karena ini kan bagiannya hanya satu-satu, mungkin nanti dari kelompok lain ada yang mau menambahkan, sehingga kan nanti pada akhirnya kan 5 itu kita gabungkan, baru kita upload, Bu. Mungkin dari Bu Wulan ada penjelasan. Halo. Ya, terima kasih Bu. Halo, ya terima kasih. Ya itu sama ya sama Bu Giarni, yang akan dilakukan itu maksudnya kan tadi kita untuk yang baru dilakukan kan tadi yang untuk masalah menjenguk orang sakit, tapi kan belum mendoakan di kelas. Kita belajar untuk mendoakan bersama-sama. Oh ini misalnya si Adi tidak masuk karena sakit. Ayo anak-anak kita pimpin doa untuk mendoakan Adi biar lekas sembuh. Kalau tadi kan yang untuk yang anak sakit itu kan tadi untuk mengumpulkan seperti infak itu. Jadi yang akan dilakukan yang seperti itu. Kita kan belum melakukan itu. Terus kemudian yang untuk yang pelaksanaan tadi relaksasi itu kan kita belum pernah melakukan relaksasi yang SOTP itu stop itu ya. Kita akan melakukan itu untuk awal pembelajaran seperti yang sudah pernah kita lakukan pas yang kemarin itu ya, yang sama Bu Artiana itu kita memejamkan terus relaksasi dulu seperti itu. Nanti akan kita lakukan di dalam kelas seperti itu. Kan tadi yang untuk yang sudah dilakukan kan baru seperti refleksi, mengacaukan keadaan, seperti itu. Mungkin Bu Mufidah menambahkan lagi. Oh iya, terima kasih. Saya ingin menambahkan untuk KSE kesadaran diri yang akan saya lakukan ya. Biasanya kalau waktu pembinaan OSN, Mapel IPS, kalau ada soal-soal yang sulit ya, di antara beberapa anak itu kok tidak pada satu jawaban, biasanya kami hanya dipikir alon-alon, ya cuma gitu. Tetapi dengan pembelajaran KSE ini akan saya terapkan untuk semuanya melakukan berhenti sejenak. Nah, kemudian untuk tarik nafas dalam-dalam dan seterusnya seperti itu yang akan saya lakukan. Kalau kemarin yang cuma belum melakukan stop tadi. Terima kasih. Demikian Bu Ratna, pripun? Terima kasih Bu Dwi, Bu Wulan dan Bu Mufidah. Terima kasih. Matur nuwun atas koreksinya. Kami persilahkan Ibu Yuli, sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Dwi, mohon maaf, nyuwun tulung di scroll ke 3.1. Ya, 3.1. Ya, sampun. Tetap. Mohon maaf. Di atas Bu, yang atas Bu. Ini. Mohon maaf, ini juga mohon pencerahan dari Bu Artiana. Mungkin tadi saya melihat dan memahami, mencermati dari kelompok SMK dan SMA itu untuk pemahamannya mungkin sedikit sudah agak nyambung ya. Kalau yang saya pahami dari ini grup SMP, kelompok SMP, mohon maaf untuk tabel yang cara penerapan bentuk pembelajaran ini kok bagi saya agak rancu ya Ibu, mohon maaf. Ini bentuk pembelajaran yang sosial emosional. Ini kalau menurut pendapat saya ini bentuk pembelajarannya apa? Terus tidak secara rutin dan khusus. Kalau secara rutin kemudian ke integrasi ke pembelajaran dan protokol ini lebih ke ruang lingkupnya.
Kemudian cara penerapannya, nah ini cara penerapannya dilakukan seperti apa? Seperti itu. Kalau bentuk pembelajarannya baru yang 5S, senyum, sapa, salam ini masuk ke dalam bentuk pembelajaran. Terus seperti itu pemahaman kami, Ibu. Mohon pencerahan nanti di penghujung sesi. Bu Artiana mohon pencerahan bagi kami. Terima kasih. Bu Yuli, kalau kita cermati dari yang SMA dan SMK, tadi kebalik ya. Kalau di tempat saya itu yang cara penerapan itu masuk ke yang bentuk. Jadi mungkin pemahaman kami yang berbeda. Jadi nanti seandainya ada koreksi akan kita ganti. Bu Artiana lebih baiknya bagaimana? Nah, demikian. Tadi yang dibentuk itu kalau di tempat penjenengan berdua, 2 kelompok itu kan yang itu ruang lingkup misalnya tadi ya. Cara penerapan itu yang rutin gitu toh. Karena ini PPT sudah dibuat seperti ini ya saya presentasikan seperti ini. Mungkin nanti ada koreksi. Demikian matur nuwun. Atau Bu Wulan mau menambah? Oh, ini ada Pak Ipin. Silakan Pak Ipin. Oke, terima kasih Bu Dwi. Jadi sebenarnya saya cuma ingin nambah aja Bu Dwi. Jadi di kolom yang dilakukan oleh guru, jadi ada bentuk pembelajaran contohnya 5S ya. 5S bentuknya. Nah, itu yang dilakukan guru. Ya. Ini intinya malah murid menyapa guru. Ini berarti kan agak keliru mungkin Bu. Jadi bahasanya mungkin agak kurang pas yang dilakukan guru. Itu malah justru murid yang melakukannya. Mungkin untuk sebagai koreksi saja. Nah, selanjutnya yang ada di kolom 3.2 itu justru yang refleksi dan sebagainya itu kan sebenarnya sudah dilakukan waktu pembelajaran. Jadi kalau saya menyarankan itu tidak usah dimasukkan ke dalam yang belum dilakukan. Hampir sama kan isinya itu. Jadi yang dimunculkan yang belum dilakukan saja. Kalau perbaikan dan sebagainya itu justru masuk di 3.1. Kalau 3.1 terima kasih atas koreksinya. Karena waktunya habis. Terima kasih Pak Ipin. Mungkin masih ada waktu Bu Artiana. Cukup ya Ibu Bapak, ini sudah lewat waktu kita, cuman karena begitu asiknya saya tidak tega hampir untuk memutuskan diskusi kita. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah presentasi luar biasa dan kita semua sudah mendapatkan pencerahan dari paparan dari kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang kita berikan aplaus untuk kita semua yang sudah presentasi tadi untuk 3 kelompok. Terima kasih. Mungkin untuk penguatannya, di sini semua yang sudah Ibu Bapak presentasikan luar biasa, sudah menggambarkan dari 5 KSE itu Ibu Bapak sesuai dengan tugas kita kemarin memilih 2 ya untuk yang tabel 3.2. Jadi untuk tabel 3.1 itu adalah hal rutin yang Ibu Bapak sudah laksanakan di sekolah Ibu Bapak. Makanya tadi ada nama di depannya itu untuk menggolongkan oh ini di sekolah ini di sekolah ini seperti itu. Sudah tahu milik siapa Ibu Bapak CGP. Sebenarnya tidak dikasih nama juga sebenarnya tidak masalah, tapi karena kemarin kita sudah buatkan untuk nama, silakan untuk kelompok SMK ya yang belum ditambahkan namanya. Dan untuk tabel 3.2 sebenarnya itu hal yang belum kita lakukan ya, yang akan kita lakukan ke depannya itu untuk penegasan sebagaimana ditanyakan oleh Bu Ratna. Izin saya meminta waktu Ibu Bapak sebentar, saya akan share screen untuk penguatannya lebih lanjut di sini. Ya, saya akan bagikan. Ini Ibu Bapak beberapa hal yang terkait dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi, pembelajaran sosial dan emosional di tingkat menengah ya,
Itu berdasarkan penelitian yang menunjukkan bahwa strategi pembelajaran, strategi berbasis sekolah yang dirancang untuk mempromosikan social emotional learning murid menghasilkan hasil yang paling sukses ketika pembelajaran sosial emosional dimasukkan ke dalam kurikulum sehari-hari yang dihubungkan dengan kegiatan di sekolah. Yang terkait kita bahas tadi di 5 KSE tadi, Ibu Bapak. Nah, selanjutnya di sini mari analisis contoh-contoh berikut. Ibu Bapak tadi sudah menggolongkan contoh-contoh ini. Ada keterampilan sosial, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran diri, pengelolaan diri, dan kesadaran sosial. Ini yang menjadi kita bahas tadi. Dan selanjutnya memulai kesadaran dan tujuan yang jelas. Memulai kegiatan itu dengan kesadaran dan tujuan yang jelas. Makanya ada kolom ini yang seperti digambarkan pada kolom 3.1 dan 3.2. Kemudian contoh selanjutnya adalah mengisi waktu luang dengan melakukan kegiatan penyegaran relaksasi yang sehat dan positif. Nah, di sini juga berpartisipasi dalam kegiatan komunitas atas inisiatif diri sendiri. Selanjutnya, contoh implementasi pembelajaran. Ini yang kita bahas tadi untuk yang kelompok SMA dan kelompok SMA, kemudian SMK dan SD dan SMP ya. Terkait dengan rutin dan tidak tadi, bentuk penerapan dan cara penerapan Ibu Bapak. Nah, kalau rutin itu adalah kegiatan atau pendekatannya ya. Ya, pendekatannya yang dilakukan di luar sekolah, di luar waktu belajar, bukan di luar sekolah. Ini di waktu belajar akademik itu dikatakan rutin. Misalnya ekskul, perayaan hari besar, kegiatan sekolah, apel pagi, senam bersama, berkunjung ke perpustakaan, membaca bersama, seminar, dan pelatihan. Jadi nanti digolongkan saja, misalnya rutin itu masuk di apakah bentuk penerapannya atau cara penerapannya nanti disesuaikan saja ya ini. Kemudian memberikan kesempatan murid untuk mengadakan kegiatan seni dan olahraga. Ini beberapa contohnya Ibu Bapak. Kemudian contoh implementasi pembelajaran sosial emosional. Ini terintegrasi dalam pembelajaran sebagai strategi pembelajaran. Tadi sudah tercakup ya apa yang sudah Ibu Bapak sampaikan. Kemudian ini ya, ini sudah tergambarkan melibatkan murid dalam membuat aturan kelas. Betul sekali tadi. Kemudian juga di sini merefleksi pembelajaran, itu masuk di kegiatan pembelajaran, memberikan fleksibilitas bagi murid untuk mengerjakan tugas yang disukai. Ini kemarin terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mengajak murid menonton film, ini sudah digambarkan oleh kelompoknya SMK, SMA tadi, kemudian mengajak murid berdiskusi, beropini tentang masalah yang terjadi dalam masyarakat sekolah. Nah, saya teringat untuk kelompoknya SMA, tadi ada kalimat berandai-andai tadi, kalau bisa nanti diberikan kalimat tambahan, misalnya nanti mengajak anak untuk membuka wawasan, kemudian dengan cara berandai-andai, seperti itu ya. Selanjutnya ini memberikan kesempatan pada murid untuk menikmati buku pilihan dalam suasana kondusif. Banyak sekali ya contoh-contohnya. Protokol ini terkait dengan budaya dan aturan sekolah. Tadi contohnya sudah ada. Ini salah satu contohnya memfasilitasi murid untuk duduk berdialog dalam menyelesaikan konflik. Kemudian mendengarkan penjelasan murid yang dilaporkan terlibat dalam perilaku indisipliner dengan sikap empatik dan hormat. Nah, ini kemarin, ini terkait juga dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu di modul 1.4 ya. Itu Bapak, ini Ibu Bapak yang bisa menjadi penguatan bersama, selebihnya saya berikan waktu kita sudah cukup ya. Tapi kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, dan selebihnya apa yang sudah dibahas ini akan diupload di ruang kolaborasi ya, di tempat tugas ruang kolaborasi. Saya hentikan untuk share screen-nya. Dan untuk bagian penilaian, ini kita sesuaikan dengan ini ya Ibu Bapak, ada rubriknya. Kesesuaian KSE dengan bentuk penerapan dan pembelajaran sosialnya, kemudian kejelasan tentang apa yang harus dilakukan guru, kesesuaian PSE dengan yang jenjang pendidikan murid. Ibu Bapak. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan.
karena waktu yang mempertemukan kita dan waktu juga yang menjadi pemisah kita pada siang menjelang sore hari ini. Tapi sebelumnya kalau ada pertanyaan dari Ibu Bapak CGP sebelum kita tutup, saya persilakan. Tanya, Bu. Silakan Ibu. Yang 3.2 itu kan setiap jenjang mendapat jatah 2 ya. Itu yang Betul, kita Ibu. upload 2 atau nanti kita gabungkan dari semua jadinya 5 itu, Bu. Sebaiknya cukup 2, nggak apa-apa. Begitu ya. Ya. Nanti kalau mau ditambahkan bisa dimintakan dari kelompok lain. Dan untuk akhir per modul ini nanti akan kita upload semua nanti di Google Drive ya hasil kerjanya pada akhir modul 3.3 nanti ya. 3 modul 3 kan sampai modul 3.3. Itu Ibu. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Lanjut Bu, mengenai tentang Bu Dwi, tapi kan di rubrik penilaian itu kan ada minimal kan ada 5 komponen KSE, sehingga kita membuat baru atau memang hasil diskusi kita upload? 5 KSE ya Ibu Bapak. Saya semuanya sudah 5 karena kita sudah presentasi. Ya. Tapi kalau ada usul, karena kita ini merdeka belajar, tidak apa-apa Ibu Bapak, apakah sebaiknya ditambah dengan kelompok yang lain? Ya, enaknya saja untuk sesuai kalau usul justru kan yang menilai kan Ibu. Jadi ya, kita ya sesuai dengan hasil diskusi saja kita upload, nanti kan secara lahiriah atau secara faktanya nanti Ibu yang menilai. Ya. Tidak harus 5 komponen itu gitu. Iya. Baik, saya bisa tangkap sudah semuanya. Berarti yang hasil diskusi tapi punyanya kelompok masing-masing ya Pak Ivin, gitu ya Pak Ya, Ivin? kelompok. Oke, terima kasih. Iya. Baik, itu ya Ibu Bapak. Terima kasih untuk kebersamaan kita di ruang kolaborasi sesi yang kedua. Dan untuk mengakhirinya, kita mohon Bu Ratna ini yang aktif kamera untuk memimpin kita dalam doa sekaligus untuk foto bersama. Di iki terima kasih teman-teman. Mungkin Bu Mainah bisa menyalakan kameranya untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Kita doa dulu, semoga semuanya bisa memetik manfaat dari diskusi hari ini dan semoga kedepannya semua kegiatan kita diberikan kelancaran dan kemudahan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Monggo bisa lepas masker, bisa senyum. Saya ambil fotonya. Bu Putih, Bu Mufidah. Pak Ipin nyalakan lampunya. Pak Ipin nggak kelihatan. Wis wayahe ngene iki, Pak. Laptopnya sing elek. Pak Ipin gelap. Pak Ipin suka yang gelap. Bu Mufidah, kameranya dinyalakan. Nah, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke.
terima kasih teman-teman Eh, semua untuk diskusinya terima hari kasih. ini. Sampai jumpa di Ulangi. pertemuan berikutnya. Semangat ya. Insya Allah. Terima kasih. Semoga semuanya lancar, sehat Assalamualaikum. selalu ya. Amin, amin. Pamit. Ya, Assalamualaikum.